Sudah mengerti ya, batas kelas nyata yang dimaksud dengan tidak terdapat loncatan nilai. Kemudian untuk yang batas kelas semu dari 33 sampai 41, kemudian 42 hingga 50. Yang dimaksud ada loncatan nilai itu dari 41 ke 42. Nah, kemudian untuk frekuensi sudah tahu kan gimana caranya mendapatkan frekuensi. Jadi dari rentang 33 hingga 41 ada berapa data yang ada di dalam interval tersebut. Ternyata ada 4 data, maka frekuensi dari interval kelas 33 sampai 41 itu ada 4. Gimana yang lainnya? Udah ngerti? Oke. Turus juga udah ya. Bikin turus udah bisa kan? Garis-garis itu aja. Cara menghitung FI maksudnya, atau frekuensi. Itu frekuensi, ya, frekuensi ke I. Berarti untuk interval kelas yang pertama antara nilai 33 hingga 41 ada berapa nilai dari datanya tersebut. Coba dilihat. Kira-kira dari rentang 33 hingga 41 ada berapa data? Iya, ada 4, betul. Sedangkan frekuensi relatif itu nanti frekuensi misalnya frekuensi yang pertama itu 4, kemudian dibagi total frekuensinya 80. Berarti frekuensi relatif untuk interval yang pertama itu adalah 4 dibagi 80. Hasilnya 0,05. Frekuensi absolut pada kelas keberapa. Untuk frekuensi relatif sudah bisa juga. Gimana yang lainnya? Sudah jelas? Oke. Lanjut ke penyajian dan interpretasi data. Nah, sama ya seperti yang tadi, tabel frekuensi untuk data kuantitatif disebut dengan tabel distribusi frekuensi kuantitatif. Pembagian kelasnya ditentukan oleh angka-angka yang didapat dari pengumpulan data. Contohnya seperti ini, misalnya jumlah anak
jumlah anaknya 1 ada berapa responden, jumlah anaknya 2 ada berapa responden, jumlah anaknya 3 ada berapa responden, begitu seterusnya. Kemudian seperti biasa ada frekuensi, ada presentase. Nah, yang kedua diagram atau grafik. Yang pertama adalah histogram. Sama dengan diagram batang, hanya saja untuk histogram setiap persegi panjangnya tidak saling terpisah, tetapi saling menempel. Contohnya seperti ini. Sudah mengerti? Oke, kemudian ke poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu merupakan suatu grafik yang dihasilkan dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai tengah kelasnya itu tadi ada di halaman 2.19, di mana ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan batas kelas nyata, yang kedua adalah menggunakan batas kelas semu. Untuk batas kelas nyata, batas bawah nyata ditambah batas atas nyata dibagi 2. Coba dihitung untuk interval kelas yang pertama. Batas nilai tengah kelasnya berapa? Menentukan nilai tengah kelas. Sudah bisa? Ada di halaman 2.19. Ada dua cara. Kedua cara itu nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Boleh pakai batas kelas nyata, boleh pakai batas kelas semu. Ada yang bisa? Untuk interval kelas yang pertama, gimana? Masih bingung? Oke. Interval kelas yang pertama untuk yang pakai batas kelas nyata itu kan 32,5 hingga 41,5. Nah, untuk nilai tengahnya itu berarti 32,5 ditambah 41,5 dibagi 2 sama dengan 37. Ini nilai tengah untuk batas kelas nyata. Nah, sedangkan nilai tengah untuk batas kelas semu itu sama dengan 33 ditambah 41 dibagi 2 sama dengan 30.